sahabat pokop, teman-teman bonsai Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Rudi Julianto dalam channel YouTube Pokop Art. Siang ini saya akan meneruskan pekerjaan pohon ini, teman-teman. Sudah saya buat kontennya satu kali, di mana kita mulai melakukan pemilihan-pemilihan di awal untuk penempatan dari masing-masing pohon ini. Ya, seperti diketahui pohon ini adalah pohon grouping yang kebetulan ditanam secara presentasi panorama ya. Jadi mempresentasikan kehidupan beberapa pohon yang hidup di dua tebing tinggi ini. Nah, di awal sudah kita persiapkan untuk membuat pola tumbuh pohon yang bermacam-macam. Ada yang hidupnya di atas tebingnya, ada yang hidupnya di tengah-tengah, kemudian ada juga yang hidupnya di dasar. Nah, ini salah satu pohon yang waktu konten pertama baru saya tanam. Kondisinya sudah bagus sekali. Kemudian ini juga ada yang tebing kecil. Nah, secara keseluruhan pohon ini tumbuh dengan sangat subur. Barusan kita membuka semua lilitan kawatnya karena memang sudah pada nancep ya, sudah pada masuk ke cabang rantingnya, sehingga kita harus lepas. Nah, dengan dilepas, pohon ini masih dalam kondisi yang ingin kita bentuk lagi, ingin kita arahkan lagi dengan kawat untuk kemudian bisa mempresentasikan pertumbuhan sebuah ataupun beberapa pohon tua. Jadi masing-masing pohon ini akan kita arahkan, kita bentuk untuk menjadi presentasi pohon tua. Sekarang bisa dilihat bahwa nuansa dari kehidupan pohon tadi yang saya ceritakan, kehidupan beberapa pohon di tebing sudah terlihat ya. Dengan kesuburan yang demikian sudah terlihat. Tetapi masih belum terlihat bahwa pohon-pohon ini adalah pohon tua. Nah, itulah tugas kita berikutnya untuk membuat ataupun memproses pohon-pohon ini menjadi tua. Nah, apa yang diproses sama saja dengan bonsai-bonsai yang tunggal, yaitu percabangan dan perantingannya untuk menuju ke perpecahan yang maksimal. Nah, pada prosesnya saya mengawali dengan melakukan pemilihan ya. Bisa dibedakan ini kelompok yang belum saya pilih, kemudian ini yang sudah saya pilih. Di mana tujuannya adalah mempresentasikan pohon ini menjadi terlihat seperti pohon yang tua. Nah, langkahnya awal adalah melakukan pemilihan pertumbuhan-pertumbuhan liar supaya cabang ranting ini terlihat gerakannya. Nah, dari gerakan ini kita bisa lihat bahwa nanti apabila daun di sini sudah terjadi kelompok yang padat, maka akan terlihat seperti pohon itu tua. Tapi kalau sekarang masih terlihat muda karena pohonnya masih tumbuh dengan perpecahan yang belum maksimal. Ya, bisa dilihat ya. Ini adalah pohon yang sudah saya bersihkan. Nah, di sini ada pohon yang belum saya bersihkan. Jadi di dalam ini perlu kita buang semua untuk nantinya bisa terlihat gerakan-gerakan cabang dan ranting, sehingga memang kesan pohonnya akan lebih kuat, lebih muncul. Nah, yang di sebelah sini juga sudah saya pilih pertumbuhan-pertumbuhan liarnya. Sekarang teman-teman mungkin bisa lihat ya, jadi sudah terlihat gerakan-gerakan pohonnya mulai dari batangnya, kemudian cabang-cabangnya sampai ke rantingnya kelihatan. Nah, setelah ini prosesnya adalah kita akan pasang kawat lagi, teman-teman. Dipasang kawat untuk kemudian diarahkan sedikit-sedikit sehingga nanti dia akan membentuk kelompok pertumbuhan yang biasa kita sebut tajuk. Nah, dari sini baru nanti kita akan melakukan pemangkasan. Oke, saya akan melakukan pemilihan untuk bagian yang sana.
Nanti dibantu teman saya untuk pasang kawat di bagian sebelah sini. Nah, ini kondisi sudah dikawat tadi. Kemudian saya sudah melakukan pengarahan juga. Nah, sekarang bisa dilihat perbedaannya ya dari awal tadi sampai sekarang kita sudah melakukan pengarahan berdasarkan kelompok-kelompoknya. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi, kita sudah melakukan pengarahan sesuai dengan arah tumbuh yang awalnya sudah ditentukan. Arah tumbuh pohon ini kita tentukan menuju ke arah sebelah sini, sebelah kanan. Ya, jadi ini akan sedikit mengarah ke sebelah kanan. Bagian ini masih dikawat. Ya, jadi pohon utamanya adalah di sini. Ini akan mengarah ke sebelah kanan nantinya, sedikit ke kanan. Ya, tetapi karena ada pohon yang tumbuhnya di sebelah kiri tebing, otomatis kita juga akan memberikan sedikit arah ke kiri juga, tetapi dominasinya akan ke kanan. Nah, itu yang diperhatikan. Hal berikutnya adalah sinar matahari, teman-teman. Sinar matahari tentunya sangat penting sekali kita perhatikan karena akan menentukan pohon-pohon yang mana mendapat sinar matahari banyak dan bagian-bagian mana yang mendapat sinar matahari kecil. Di sini kita akan mengatur balance kehidupannya. Jadi kalau pohon yang ataupun cabang ranting yang mendapat sinar matahari banyak, kita tampilkan tajuk yang besar. Kalau tertutup di atasnya sedikit, kita berikan tajuk yang lebih kecil dan lain dan seterusnya. Itulah keseimbangan kehidupan. Oke, setelah ini selanjutnya saya akan melakukan pemotongan ataupun pemangkasan daun. Nanti akan dilihat sedikit demi sedikit dari yang tadi masih lepas pertumbuhan, kemudian pengawatan, kemudian penataan ataupun pengarahan, dan berikutnya adalah pemotongan ataupun pruning. Di sini adalah pembentukan tajuk. Pembentukan tajuk dengan tipe pohon seperti ini kita tidak perlu untuk menampilkan anatomi yang sangat detail ya. Jadi di sini benar-benar memainkan kelompok-kelompok daun atau tajuk. Ya, karena skala pohon ini termasuk dalam skala sedang ke jauh ya. Jadi apabila pohon dilihat dari kejauhan, kita bisa mengamati bahwa yang terlihat adalah kelompok-kelompok daunnya. Jadi anatominya tidak terlalu bisa terekspos.
Oleh karena itu penataan tajuk sangat penting di dalam memproses atau membuat pohon-pohon dengan skala jauh. Ya, ini adalah pohon utama di kelompoknya. Mahkota sudah terlihat bentuknya, kemudian kelompok-kelompok pengikutnya juga sudah kelihatan. Selanjutnya setelah proses ini kita terus memaintain dengan cara melakukan pemotongan seperti ini sambil melakukan pembentukan ya, bentuk tajuk. Nah, ini sekarang teman-teman mungkin bisa melihat perbedaannya ya, antara bagian yang sebelah situ yang belum saya lakukan pengarahan dan pemotongan, kemudian bagian sebelah sini yang sudah saya lakukan pengarahan dan pemangkasan. Di sini sudah terlihat situasi ataupun kondisi beberapa pohon ini terkesan ya, jadi terkesan memang dia hidup di atas tebing, di tengah, kemudian ada yang di bawah. Ya, kesan pohonnya udah mulai muncul. Meskipun tajuk-tajuknya ini masih kasar, masih belum sama sekali terbentuk dengan baik, tetapi nuansa dari pohon-pohon ini sudah terlihat. Nah, untuk selanjutnya saya akan memaintain bagaimana kelompok-kelompok daun ini semakin lama semakin dibentuk sesuai dengan beriringan dengan proses perpecahan dari perantingannya. Ini masih ke level 3. Sebentar lagi mecah ke level 4. Kerumunan kelompok daun ini akan lebih detail dan lebih rapat padat ya. Oke, saya lanjut ke bagian yang sebelah sana. Nanti apabila sudah selesai, saya akan melakukan review lagi secara keseluruhan pohonnya.
Ya, ini sudah selesai teman-teman. Kita terakhir tadi melakukan penataan dan sekaligus pemotongan di pohon-pohon yang ada di bagian sebelah sini. Ya, inilah sajian bonsai panorama yang berskala sedang ke jauh, ya, agak jauh. Karena memang kita menampilkan sebuah pemandangan pohon yang hidup di beberapa bukit. Pohon-pohon ini akan nantinya kita proses menjadi kesan-kesan pohon yang tua, sehingga nanti panoramanya akan muncul ketika pohon telah kita proses menjadi pohon yang tua, yaitu dengan memproses perantingannya sampai menuju ke perpecahan yang maksimal. Sama dengan pohon-pohon bonsai biasa atau bonsai tunggal, kita tetap pada dasarnya membuat bonsai itu adalah memproses perantingan. Percabangan dipecah menjadi ranting, ranting jadi anak ranting jadi cucu ranting, dan seterusnya. Sampai pada perpecahan maksimal, maka dia bisa kita sebut tua atau matang. Pohonnya sudah matang. Kalau boleh juga ada yang mengatakan dewasa, ya, sudah matang. Oleh karena itu pada saat itu nanti akan memunculkan kelompok-kelompok daun atau tajuk ini lebih padat, dan skalanya akan keluar nanti setelah perpecahan maksimal tercapai. Dari tadi proses pembuatan pohon ini, tahap yang barusan kita lalui bersama, kita sudah bisa melihat bahwa bagaimana perbedaan antara penampilan pohon yang muda, kemudian sekarang sudah dia lebih berkarakter pohon tua, ya, jadi sudah terlihat. Ini saya shoot dari dekat, ya, tekstur batunya, kemudian posisi masing-masing pohon, ya. Itu ada batuan yang kecil, kita taruh di tengah untuk menimbulkan kesan yang jauh. Di sini ada pohon utama. Ini satu pohon utama, pohon-pohon pengikut. Oke teman-teman, saya pikir cukup dulu konten kita kali ini. Semoga ini bermanfaat. Tetap ikuti terus channel YouTube Bokop Art untuk segala info, teknik, dan sharing saya membuat bonsai. Tetap semangat, mari kita berkarya, karya bonsai Indonesia, bonsai tropis, konsepnya Bokop. Salam Bokop.